Kita tunggu sampai jam 7:10 ya. Tunggu teman-temannya yang hadir dulu. Baik, Pak.
Ya baik, terima kasih para mahasiswa. Sudah jam 7:11 ya, kita mulai saja. Sebelumnya salam kenal, ini web kita pertama kali untuk mata kuliah analitik big data. Mungkin pertanyaan saya memang selama ini untuk web memang ini ya, memang nggak terlalu banyak yang hadir ya. Untuk kelas-kelas sebelumnya gimana? Ada info nggak? Apa memang sedikit yang hadir ya kalau web? Izin Pak, Mhm. kalau semester 2 kemarin saya sih memang sedikit yang join web. Hmm. Kendalanya kenapa ya? Apa mereka tidak tahu atau waktunya tidak sesuai? Jadi nanti kita coba buat sebuah solusi ya. Kalau misalnya waktunya tidak sesuai, nanti coba kita petakan waktunya kira-kira yang pas kapan, jam berapa gitu ya. Karena weekday ya. Kali ya, karena besok libur. Makanya kemarin kan ada pilihan Jumat ya. Jadi nggak saya masukkan Jumat, karena Jumat itu kan sudah libur. Jadi semoga Kamis itu udah siap-siap gitu ya. Nah, kalau tidak tahu, mungkin nanti bisa diundang ya ke grup WhatsApp ya, untuk bisa lebih intensif berkomunikasi. Ya, nanti minta tolong teman-teman ya, bisa dibantu ke temannya yang lain supaya tidak ini ya, tidak miss gitu ya informasi-informasi terkait apa tutorial webinar yang ada di Tutan ini. Oh, kalau Jabodetabek ini ya, masih ini ya. Hmm, oke, oke, ini dari Mas Aditya. Mbak Rati, kalau boleh tahu sebelumnya web itu di jam berapa ya? Kalau sebelumnya saya sih dari jam 8 malam kayak sekarang Wak- sih Pak, kalau Waktu waktu Bali. waktu Denpasar sana ya? Iya, betul Pak. Oh ya. Iya, memang sekarang di Jakarta ini ya, hujan ya, hujan lebat ya, Jakarta, Bekasi, Bogor. Termasuk di sini di UT Pondok Cabe di Tangerang ini juga hujannya cukup besar. Ya baik, salam kenal. Nama saya Iwan Susanto. Kita mulai aja ya. Untuk biar fokus nanti saya matikan kameranya. Ya, makasih Mas Adit. Oke, share screen-nya terlihat ya. Terlihat Pak. Oke, baik. Kita mulai aja. Ya, baik. Selamat malam. Semoga teman-teman mahasiswa dalam keadaan sehat, dalam keadaan prima untuk menerima informasi terkait mata kuliah analitik big data. Jadi, apa yang akan kita pelajari dari mata kuliah analitik big data sampai dari sesi 1 sampai sesi 3 ya. Ini sudah saya rekap. Yang pertama terkait konsep apa itu big data dan karakteristik dari big data yang ada istilahnya 5V ya. Kemudian nanti kita akan ada membedakan 4 jenis analitik ya. Ada deskriptif, ada diagnostik, ada prediktif, dan ada preskriptif ya. Kemudian nanti kita juga belajar tentang life cycle analitik dari end-to-end hingga ke tampilan atau dashboard monitoring. Kemudian di beberapa modul tadi
kita sudah mulai dikenalkan dengan ekosistem Hadoop ya dan Spark ya, yaitu salah satu tools untuk melakukan analitik big data. Nah, apa yang dimaksud dengan big data ya? Jadi big data adalah data yang besar ya. Big data itu besar, kompleks dan bervariasi, sehingga sulit untuk diproses menggunakan metode tradisional. Nah, data ini bisa dihasilkan dari berbagai sumber ya, seperti IoT ya. IoT itu misalnya contohnya apa data kelembapan udara gitu ya. Kemudian media sosial, ada YouTube, ada Instagram dan lain sebagainya. Kemudian transaksi bisnis, sama beberapa log aplikasi kalau yang teman-teman bekerja di bagian apa ya, bagian server atau di bagian aplikasi ada log-log datanya. Nah, ini kita mempunyai 5 karakteristik di big data, yaitu 5 V. Yang pertama volume. Volume itu besaran, artinya volumenya begitu besar ya, datanya masif dari berbagai macam transaksi. Kemudian variety atau variasinya. Variasinya tuh macam-macam ya, ada terstruktur, ada semi terstruktur, dan juga ada yang tidak terstruktur. Contohnya yang terstruktur misalnya ya apa data Excel gitu ya, atau database yang RDBMS. Nah, itu kan terstruktur ya, ada header-nya juga. Kemudian ada yang semi terstruktur seperti email gitu ya. Email kan ada subjek, ada pengirim, ada penerima. Kemudian kan kontennya itu kan kita tidak bisa mendefinisikan ya, karena beda-beda untuk yang konten dari email. Kemudian ada yang juga tidak terstruktur gitu ya. Ini data yang berupa video, audio, kemudian gambar, itu adalah data-data yang tidak terstruktur. Kemudian terkait velocity atau aliran datanya ya. Aliran datanya itu ada yang bentuknya real time, ada yang bentuknya di di batching gitu ya. Untuk data-data seperti traffic lalu lintas itu kan real time ya. Biasanya tuh banyaknya kendaraan yang lewat gitu ya. Itu yang real time. Kemudian terkait kualitas data atau veracity ya, kualitas data dan keandalan datanya. Makanya nanti dalam sebuah analitik data, data itu harus kita bersihkan, harus kita validasi apakah data-data yang tidak berguna itu akan kita pakai atau tidak. Yang pasti akan kita hilangkan ya kualitas datanya yang tidak berguna. Kemudian data itu nanti harus mempunyai value atau nilai. Nah, nilai inilah nanti yang akan digunakan untuk proses pengambilan keputusan, baik dari sisi bisnis maupun dari visi misi ke depan. Nah, biasanya analitik big data ini dimanfaatkan di berbagai sektor ya. Ada di retail atau di penjualan ya. Kemudian ada di kesehatan, di prediksi klinis gitu ya. Kemudian di keuangan, salah satunya deteksi fraud ya, atau percobaan akses ke sistem ya. Kemudian media sosial atau analisis sentimen. Jadi sangat besar manfaatnya untuk menganalisa atau membuat data-data yang sebenarnya belum berguna menjadi data yang berguna atau value. Nah, dari big data itu nanti kita akan belajar 4 jenis analitik ya. Jadi tadi sudah belajar apa itu big data, kemudian apa yang dimaksud dengan big data analitik ya. Big data analitik adalah proses pemeriksaan, pembersihan, transformasi, dan pemodelan data yang bervolume besar dengan tujuan menemukan informasi yang berguna ya. Jadi tujuannya mempunyai value ya. Kemudian dari informasi yang berguna itu kita bisa menarik kesimpulan dan mendukung dalam pengambilan keputusan. Yang pertama
terkait deskriptif analitik, yaitu apa yang telah terjadi kita deskripsikan jadi ya. Jadi data-data yang masuk itu adalah data-data yang sudah terjadi. Nah, itu mendeskripsikan atau menceritakan kondisi saat ini. Nah, saat ini sampai ke masa yang lalu ya. Contohnya laporan penjualan bulanan, dashboard traffic website. Mungkin kalau yang pernah punya aplikasi dimasukkan ke Google Analytics ya. Jadi bisa terlihat traffic akses ke websitenya berapa banyak user gitu ya. Kemudian ada visualisasi demografi pelanggan. Oh, ini kebanyakan yang akses website kami itu misalnya dari daerah Jawa atau daerah Sumatera atau bahkan dari luar negeri gitu ya. Jadi bersifat historical. Kemudian yang kedua ini terkait diagnostik analitik. Bentar ya. Nah, yang dimaksud diagnostik analitik adalah kita mendiagnostik mengapa ini terjadi gitu ya. Mengapa sesuatu itu terjadi. Jadi misalnya website kita gitu ya, kok yang akses sedikit gitu ya. Atau YouTube kita yang akses sedikit. Nah, itu kita bisa menganalisis ya penyebab kenapa yang mengakses website kita atau mau mengakses video YouTube kita sedikit ya. Atau contohnya di sini penyebab penurunan penjualan gitu ya. Nah, ini harus kita analisa kenapa hal itu terjadi. Nah, ini bersifat root cause, jadi penyebab utama. Kalau yang tadi deskriptif itu sejarah historikalnya ya, yang terjadi di masa lalu, kemudian kita analisa mengapa itu terjadi. Berarti kita harus mencari sumber masalahnya atau root cause-nya. Kemudian yang ketiga adalah prediktif analitik. Jadi tadi kita sudah tahu yang masa lalu, kemudian kita analisa mengapa itu terjadi, kemudian kita buat solusi untuk ke depannya, kita prediksi ke depannya ini nanti seperti apa. Istilahnya forecast gitu ya, forecasting ya. Contohnya prediksi penjualan, prediksi resiko kredit ya, baik kredit macet dan lain sebagainya. Nah, itu data-data itu bisa kita analisa berdasarkan data-data yang masuk nanti gitu ya. Dan yang terakhir itu terkait prescriptive analitik atau apa yang sebaiknya dilakukan. Jadi ini gabungan dari prediksi dan analisa, analitik ya. Jadi sudah kita analisa, kita prediksi, kita preskriptif. Actionnya apa nih kita? Langkah-langkah apa yang harus kita ambil untuk mengatasi tadi misalnya penjualannya menurun, kemudian aksesnya sedikit. Nah, itu kita harus ambil langkah-langkah ya. Contohnya di sini optimasi harga, ini rekomendasi rute mungkin pakai Google Map gitu ya, atau strategi pemasaran. Sampai modul ini ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Baik, nah kemudian kita punya kemarin di sesi 2 itu ada life cycle analytic big data ya, ada diskusi, mungkin teman-teman juga sudah baca. Jadi pertama itu kita harus mengidentifikasi masalahnya gitu. Merumuskan masalahnya apa. Itu mungkin kalau teman-teman mengisi diskusi yang kedua, itu salah satunya terkait life cycle analytiknya ya. Identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data setelah diidentifikasi, datanya kita kumpulkan, kemudian data yang sudah kita kumpulkan kita siapkan. Nah, kita siapkan itu kemarin ada yang namanya pembersihan data ya, ada cleaning, kemudian kita transformasi misalnya data itu berupa data-data yang tidak bisa dihitung ya, misalnya dari data yang tidak bisa di-count menjadi data yang di-count, artinya kita transformasi ya. Kemudian setelah datanya sudah siap untuk dianalitik,
itu kita masukkan ke dalam modelingnya, atau ke tipe machine learning-nya ya. Kemudian kalau dari hasil itu nanti kita masukkan ke interpretasi hasil atau trennya seperti apa, polanya seperti apa gitu. Lanjutnya kita ke penerapan, implementasi atau model strategi ke sistem operasional. Jadi machine learning yang sudah kita buat, kita coba terapkan, kemudian kita pantau, kita monitoring gitu ya. Nah, ini terkait teknologi Hadoop. Hadoop itu punya beberapa ini ya, supporting tools juga ya. Ada Hadoop Distributed File System, HDFS, ini untuk penyimpanan. Kemudian ada Yarn, ini pengelola sumber daya cluster. MapReduce untuk model pemrosesan paralel. Hive, ini antarmuka SQL-like untuk analisis data di Hadoop. HBase ini database NoSQL untuk akses data cepat. Kemudian Spark ini engine analitik yang diproses melalui memori. Jadi ini lebih cepat menggunakan Spark. Nah ini adalah tools-tool yang akan mensupport penggunaan Hadoop. Nah mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan terkait tugas pertama, di sini ada diskusi terkait Hadoop ya. Nah, dari Hadoop itu ada beberapa tools. Jadi di sini ada data real time itu bisa diproses menggunakan teknologi Kafka ya. Jadi data yang masuk nih seperti IoT ini diproses kemudian disimpan ke dalam data penyimpanan yang berupa Hadoop Distributed File System, kemudian ada Hadoop Base. Nah, di sini kita proses menggunakan Spark jika dia menggunakan super cepat ya, seperti yang diproses di dalam memori, atau juga menggunakan yang SQL-like seperti SQL. Oke, kita lanjut ke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke pembahasan tugas 1 ya. Sebentar saya stop sharing dulu. Oke, ini ada yang ini ya, tunjuk tangan. Saya nggak melihat, soalnya saya tadi full screen ya, share screen, jadi saya nggak melihat ada yang tunjuk tangan. Ini yang tunjuk tangan tadi siapa? Mbak Fajri ya, Mbak Fajri. Silakan Mbak Fajri. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Waalaikumsalam. Oh, Mas Fajri bukan? Iya, silakan. Iya. Tadi kan ada disebutkan beberapa tools ya Pak ya, tadi yang ada HDF segala macam yang sebelum tanda panah itu tadi Pak, ada yang banyak tadi. Nah itu kapan kita menggunakan tools itu, apakah ada syarat-syarat tertentu Pak? Yeah. Contohnya kan kalau misalnya operator penambahan penjumlahan perkalian itu kan biasanya kan perkalian kita dahulukan. Nah, kalau misalnya dalam hal ini untuk tools ini kira-kira bagaimana cara kita menentukannya gitu? Kan toolsnya banyak ya. Jadi tools untuk analitik data itu banyak. Salah satunya Hadoop. Nah, cuma di tugas 1 itu malah kita belajar menggunakan Python gitu ya. Jadi sebenarnya tools-tools itu sebenarnya hampir sama ya penggunaannya, tapi ada yang modelnya tuh lebih mudah implementasinya gitu ya. Kalau Hadoop itu instalasinya menurut saya agak merepotkan gitu ya. Kita harus menginstal Zappa gitu ya. Kemudian nanti pad-padnya harus kita sesuaikan gitu ya. Kemudian nanti ada beberapa proses yang pra instalasi yang begitu agak rumit ya. Tapi setelah jadi sebenarnya hampir sama penggunaannya. Kemudian nanti kan ada Python juga seperti yang di tugas 1. Kalau Python itu sekarang tuh udah lebih mudah ya. Jadi tinggal diinstal, kemudian nanti padnya dia tinggal centang, nanti padnya langsung otomatis.
sudah jadi, tinggal dijalankan untuk Python gitu ya. Nah, sebenarnya dua-duanya tuh bisa memang digunakan untuk menggunakan data yang sangat besar ya. Jadi memang apa istilahnya, kalau untuk Hadoop memang untuk data-data yang sifatnya sangat-sangat besar ya, seperti terabyte atau petabyte ya. Untuk Python mungkin di bawahnya Hadoop ya, mungkin dia masih apa megabyte atau gigabyte gitu ya. Seperti itu. Jadi tergantung data yang volumenya gitu ya. Nah, terkait dengan apa machine learning ya. Kalau machine learning itu lebih enak menggunakan analisis mendalam gitu ya. Itu lebih enak menggunakan Python ya. Seperti misalnya untuk membuat analisa eksperimen gitu ya, riset seperti regression, decision tree gitu ya. Itu lebih enak menggunakan Python ya, atau machine learning-nya Python gitu ya. Nah, bedanya lagi yang kedua tuh kalau Hadoop itu bagusnya karena dia distributed file system, itu datanya itu bisa diproses paralel. Jadi kita misalnya punya banyak server gitu atau punya banyak PC gitu ya. Itu kita punya satu master, kemudian nanti kita punya slab-slab besar, itu bisa kita distribusikan di Hadoop tuh. Itu bisa kita proses bebarengan dari beberapa node gitu ya. Nah, bedanya sama Python itu hanya di lokal misalnya. Jadi memang untuk yang Hadoop itu lebih untuk penggunaan data yang cukup besar gitu ya. Mungkin itu ya, Mas Jafri ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, kita lanjut bahas yang ini ya, yang tugas. Coba teman-teman download file yang terkait data bank sama soalnya ya. Ini coba saya share untuk apa soalnya. Sebentar. Nah, sudah terlihat ya? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, oke. Nah, di sini kita punya tugas praktikum. Nah, ini perlu dipahami sama teman-teman sekalian bahwa untuk kelas analitik big data, untuk penilaiannya murni dari diskusi ya. Maaf, dari tugas 1, tugas 2, tugas 3. Tapi saya tidak menutup mata untuk teman-teman yang aktif melakukan diskusi, itu nanti akan ada nilai tambahnya ya. Jadi misalnya nilai tugasnya apa, jawabannya kurang, nanti akan dibantu dari diskusi sebelumnya, diskusi 1, diskusi 2. Jadi saya harapkan teman-teman itu tetap aktif di diskusi ya. Kemarin saya lihat ada beberapa yang sudah cukup aktif di diskusi gitu ya, dan cukup bagus jawabannya gitu ya. Tapi mohon jawaban-jawaban itu istilahnya harus dipahami ya sama teman-teman, bukan istilahnya di copy kemudian dipaste, tapi secara pemahaman atau konsep teman-teman paham gitu ya. Mungkin itu teman-teman itu sangat penting untuk apa diskusi sama tugas ya. Tugas ini bernilai nanti untuk 2 tahun ini bernilai 60% dari total nilai ya. Nah, yang pertama ini kita langsung aja jadi teman-teman tuh diminta untuk melakukan analisis ya, membangun model klasifikasi menggunakan algoritma decision tree atau logistic regression gitu ya. Kemudian mengevaluasi performa model menggunakan conversion metric dan akurasi score. Nah, ini nanti akan saya coba contohkan untuk decision tree sama conversion metricnya ya. Nah, nanti teman-teman coba tambahkan untuk penggunaan logistic regression dan akurasi score gitu ya.
Nah, teman-teman nanti harus sudah terinstall untuk Python. Oke, sebentar. Oke, untuk Python sudah terinstall. Nah, nanti yang harus dilampirkan adalah di sini ya, di sini berupa file notebook atau .ipynb ya. Ini adalah file dari Jupyter Notebook yang akan nanti saya coba praktekkan. Kemudian nanti dari praktek ini nanti ditambahkan juga laporan PDF-nya berisi tanggapan tadi, tampilan-tampilan tadi ya, tampilan di Jupyter Notebook-nya ya. Termasuk ini ya, pertanyaan yang 5 pertanyaan ini nanti coba dijawab saja ya. Nanti dianalisa, dijawab. Oke, selanjutnya saya coba masuk ke sini. Ini saya sudah coba buatkan. Nah, teman-teman coba di depan laptop semua belum? Iya, Pak. Ya, kalau di depan coba ikuti aja. Pastikan di laptop atau PC teman-teman tuh sudah terinstall ini ya, Python dengan cara buka command prompt, kemudian ketikkan Python minus version gitu ya. Nah, kalau sudah terinstall dia akan ada notif berupa Python versi berapa. Ya, sudah sama, Pak. Ini 3.14.4. Saya masih 3.13, Pak. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting sudah terinstall. Nanti bisa di-upgrade kok, tapi nggak masalah. Baik, Pak. Untuk PIP versionnya, versi berapa? Ada yang 24, 26 biasanya. Ini PIP adalah ini ya, paket instalannya ya. Tapi IP-nya 20 sama, Pak. Sama ya, 26.0.1 ya. Oke. Nah, Izin, untuk Pak. ya silakan. Kalau saya 24.3.1 Mm-mm. yang Nah, PIP version. ya di situ biasanya ada notif bisa di-upgrade ya Nggak ada, di Pak. bawahnya. Nggak ada. Nggak ada. Oh, itu bisa di-upgrade, tapi nggak di-upgrade pun nggak masalah, bisa jalan ya. Gitu ya. Baik, Pak. Oke, kita lanjut untuk tugas 1 ini. Kita pastikan kita buat environment khusus ya di Python-nya dengan cara mengetikkan Python. Kemudian -m, ini modul ya. Kita buat sebuah modul virtual environment. Kemudian kita kasih nama virtual environment-nya itu sebagai tugas 1. Python modul virtual yang kita gunakan modul virtual environment namanya tugas 1, kemudian di enter. Nah, sebenarnya saya udah membuat ya. Udah ada tugas 1-nya, saya coba panggil. Sepertinya sudah aktif sebentar ya. Oh iya nih, saya ternyata sudah aktif, jadi tadi saya close dulu. Ini saya ternyata sudah membuka. Nah ini. Nah nanti seperti ini ya. Python -m VW tugas 1. Sudah? Untuk buat environment-nya itu virtual environment saya nggak bisa nih, Pak. Dia pada saat saya enter
dia balik ke save from lagi ke ini apa ke iya 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 betul, nggak ada error apa-apa kan? nggak ada. Iya itu benar, itu sudah benar, Oh sudah oke. benar. Nah, selanjutnya eh, virtual environment tugas satu itu kita panggil dengan mengetikkan tugas satu, kemudian backslash scripts backslash activate. Jadi kita panggil nama environment yang tadi telah kita buat, tugas satu, ini backslash script backslash activate. Nanti akan keluar seperti ini, tugas satu C user nama itu petnya kita ya. Sudah seperti tampilan di layar. Kalau saya Mhm. object not found. Oh Not berarti pulled. tugas satunya belum dibuat tuh. Sudah diketik ini nggak? Python min m. Sudah, Pak. Terus ada error nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kemudian dipanggil tugas satu. Ya, Sebenarnya tulisannya pasti. backslash, Slash scripts backslash scripts. activate. Mungkin tulisannya ada yang kurang. Oh iya, kurang Mhm. perlu satu. Tuh, Pak masih Iwan sama, Pak. Udah bisa. Masih sama. Mau coba saya copy paste. Mas itu tadi kenapa? saya kan nggak pakai Jupyter nih Pak, saya kan pakai Visual Code Visual ya. Code. Nah, Ya. nanti sebaiknya pakai Jupyter karena tugasnya kan nanti pakai Jupyter ya. Oh gitu ya, jadi berarti Diikuti saya aja. harus install Jupyter juga ya. Ikuti aja yang langkah saya. Oke. Itu Jupyternya yang versi berapa Pak? Ini versi 888. Nanti Versi kita install 888 ya. bareng-bareng. Oh oke Ini oke kan siap, makasih. nanti kita install bareng. Ya. Nah tadi Itu, Pak, yang saya error sudah, itu bisa share screen nggak Mas? itu saya sudah kasih di komen, Pak, di chat. Oh, bentar. Saya susah nih saya stop sharing dulu. Sorry, Pak. Bentar. Stop sharing dulu deh. Saya nggak kelihatan. Python min m filenya tugas 1. Oh, scriptnya kurang S, Mas. Scripts, Mas Aditya. Ya, yang kedua sudah saya pakai S lagi, Oh, tuh. deh. Nggak bisa. Bentar. Nggak usah. File, running script, disable. Sorry. Kalau menghambat mungkin nanti aja nggak apa-apa, Pak. Biar yang lain dulu waktunya nggak enak, Pak. Iya, nanti coba ini aja perbaiki sama ya. Oke. Iya, kasihan yang lain. Iya. Oke. Silakan, Pak, dilanjut, Pak. Ya, lanjut kita pastikan kita sudah terinstall Jupyter ya. Coba ketikkan Jupyter min version gitu ya. Nanti keluar nggak? Jupyter min version. Kalau belum ada nanti diinstal dulu ya. Diinstal mengetiknya sebentar saya ketik di ini dulu di chat ya. Chat
Kalau belum terinstall nanti ketikkan pip install Jupyter. Ya, kalau di Jupyter versionnya belum keluar, nanti ketikan itu ya, pip install Jupyter ya. Iya, saya lagi install, Pak. Lagi jalan ya? Betul. Oke. Nanti kalau sudah terinstall, jalankan lagi ya Jupyter versionnya yang ini ya. Baik, Pak. Mm-mm. Yang lain aman? Aman, Pak. Mbak Rati langsung juga ya? Sudah terinstall. Oke, Jupyter sip. juga, Pak. Nah, Jupyter versionnya sudah keluar seperti ini? Sudah. Oke. Oke, kalau yang sudah terinstall, ketikkan Jupyter Notebook. Nanti dia akan keluar browser ya, browser Jupyternya. Berduka nih ke Mbak Zainab ya, laptopnya error ya. Semoga cepat sembuh laptopnya Mbak Zainab. Tapi nanti teman-teman harus ini ya, buat file ini ya, file Jupyternya ya, karena eh, tugasnya itu harus mengumpulkan file Jupyter ya. Nanti di save as. Eh, Terakhir itu tanggal 11 Mei ya, kalau nggak salah ya, untuk tugas satu ini ya. Oke, Ya kalau betul, Pak, 11 Mei. Iya, 11 Mei. Oke, oke. Nah, nanti munculnya seperti ini. Jupyter notebooknya akan keluar seperti di browser ini. Terlihat nggak? Pak, izin, Pak. Iya, silakan. Ada yang error punya saya pas jalanin Jupyter Notebook. Errornya apa? Boleh saya share screen, Pak? Boleh, boleh, boleh. Saya stop dulu. Ini, Pak. Sudah tampil? Malah mundur lagi jam 8:15. Oh, sebentar, Pak. Error, failed to write server info. Coba jalanin command prompt-nya pakai ini deh, Mbak. Run as administrator, coba. Diulang lagi, di close command prompt-nya. Oh, di close. Dia nggak bisa menulis soalnya. Coba run as administrator di command prompt-nya. Gimana, Pak? Command prompt, coba ketik itu di apa? Di taskbar itu kan ada command prompt tuh ya. Coba klik Ya. kanan. Nah, itu klik kanan ya, klik kanan run as administrator ya. Nah, ketikan lagi itu apa? Panggil ininya ya. Seperti yang tadi ya, Pak? Panggil atau apa? Environment-nya dulu. Environment-nya. Ya, seperti tadi. Kan tadi sudah install Jupyter ya. Jadi tinggal panggil environment Python, ketika Python min m spasi min m virtual environment venv
tugas 1. Ya, ntar. Oke, tunggu. Dia lagi bikin virtual environment. Oke, panggil, kemudian kita panggil virtual environment-nya. Tugas 1 slash scripts slash activate. Coba Jupyter versionnya udah masih terinstall nggak coba? Jupyter version. Ya udah ada. Sekarang kita panggil Jupyter Notebook. Nah, nanti keluar browser harusnya. Nah, benar ini seperti ini. Tunggu mana ya? Localhost harusnya keluar localhost. Coba ke command prompt-nya lagi, Mbak. Coba. Nah, itu harusnya kan dia itu tuh. Localhost 883. Coba dipanggil manual ya. Keluar nggak? Di mana, Pak? Itu kan ada copy nih. Copy http localhost /288 token itu di copy aja. Atau akses itu file CCC itu bisa. Ya itu Ini aja ya? nggak copy. Copy, jalanin di browser. Ya. Nah, itu tunggu lagi loading. Logonya udah keluar sih. Coba di refresh lagi, refresh. Reload. Ya itu. Kok nggak keluar ini? Browser yang beda coba, Mbak. Pakai browser yang lain, misalnya Edge gitu. Yang lain atau Chrome atau Edge gitu boleh. Di copy paste aja, tinggal di paste aja coba. Nah itu tuh udah keluar. Sorry, ini udah Oh, keluar ya. iya. Agak lama berarti yang ngeloadnya ya. Iya, Mungkin Pak. memorinya. Oke, saya coba share lagi ya punya saya ya. Oke, baik, Pak. Oke, sekarang pastikan file yang bank itu diekstrak. Kemudian nanti kita masukkan ke dalam ini file yang ada di Jupyter ya. Nanti akan tampil seperti ini. Caranya seperti apa? Tadi yang file yang zip tadi kita ekstrak dulu. Kemudian nanti setelah dapat file bank full CSV, ini kita upload dari sini. Klik upload. Kemudian kita cari, misalnya di download. Kemudian nanti ada di ini ya bank marketing ya. Ini udah saya ekstrak. Kemudian di bank. Kemudian pilih nih bank full CSV di open. Nanti otomatis dia akan tampil di sini. Oke, silakan tadi Mbak siapa kalau mau ini uji coba silakan di share screen biar kita lihat bareng-bareng. Tadi Mbak siapa? Mbak Mila ya? Mbak Ratih atau Mbak siapa tadi? Izin share screen lagi apa ya? Hmm, hmm, hmm.
Pak Iwan. Ya, Tadi upload dalam bentuk zip ya, atau kita bukan. unzip dulu? Di unzip dulu, unzip dulu, Oh, unzip dulu. pantesan ya. Terima kasih, Pak. Unzip dulu sampai ketemu yang Bang Full CSV. Diekstrak dulu jadinya nih. Mbak Oke. siapa? Mbak Ratih Kamila diekstrak dulu. Kayaknya lagi diekstrak ya, Mbak? Ya, ekstrak all aja nggak apa-apa. Nah, itu ada Bang Full ya. Yang Bang Full nanti diambil. Coba balik ke Jupiternya. Di-upload. Ya, pilih tadi lokasinya di mana. Heeh. Yang sudah diekstrak filenya. Yang Yang Bang Full ya. Bang Full. Ya, Bang Full. Open ya. Oke, coba lihat ke bawah. Harusnya dia ada di bawah. Belum ada sepertinya, Pak. Hmm? Di bawah nggak ada. Udah paling bawah ini. Coba dia urutan. Mungkin order by itu. Abjad coba. B, B, B. Kelewatan. Oh, lagi. Dia file, bukan folder. File. Nah, itu pelan-pelan. Nah, itu udah ada tuh. Berarti udah ada kan? Oke, sekarang file, klik file. Jadi ini sekarang demonya Mbak ini aja Mbak Rat ya. File, bukan file itu. Yang mana, Pak? Oh iya, kan ada ini nih. New file, Oh, new. new Python 3. Yang Ini. atas, paling atas. Python 3 Oh, plan. Python 3. Nah, Diklik, Pak. iya diklik. Oke, sekarang kita kan tadi di salah satu tugasnya kita harus langkah-langkahnya tadi ya. Kita ambil library-library yang harus kita gunakan ya. Ada library Python data analysis atau Panda, kemudian ada NumPy, numerik Python gitu ya. Itu kita eh, import dulu ya, kita import dulu. Sebentar saya kirim ke ini ya, ke chat untuk sintaknya ya.
di chat. Itu di copy aja Mbak. Itu mengimport semua library-library yang akan kita gunakan nanti. Di paste aja di situ. Di kotak yang panjang itu. Bukan ini. Nah, ya, saya klik ya, paste di situ ya. Kemudian untuk menjalankannya, eksekusinya Shift Enter. Shift Enter. Nah, itu ada yang salah ya, apa import pandas Anda. Apa yang bilang tuh? No module name pandas. Harus disingkat sepertinya PD gitu. Enggak, itu udah SPD udah. Coba. Coba saya yang share ya, coba ya. Baik, Pak. Modulnya kayaknya nggak ketemu tuh, Pak. Modulnya tertulisnya Pandas. Iya, iya memang Pandas. Pandas itu kan singkatannya Python Data Analysis. Nah, ini saya jalan nggak masalah tuh, nggak error. Coba tadi Mbak itu jalanin dari sini ada file nih, file new console coba. Mbak Rati. Dia ini bisa jalan nih, artinya dia nomor 1 nggak error nih. Kemudian ini prosesnya sudah putih, sudah oke. Nah, ini artinya ini import Panda ini untuk meload data ya, meload data dari nanti bank full CSP tadi. Kemudian matplotlib ini untuk menampilkan nanti tampilannya, visualnya seperti apa. Termasuk yang Seaborn ini buat nanti apa istilahnya grafiknya ya. Nah, ini model yang akan kita gunakan, ada model yang akan kita training, nanti kita akan split model selection, kemudian nanti ini bentuk entry-nya, kemudian ini untuk melihat metriknya tadi conversion metric ya. Oke, lanjut setelah kita import, sebentar saya sudah siapkan scriptnya, kita load datanya ya. Ini kita load datanya, nanti saya kirim juga ke ini ya, ke chat ya, biar teman-teman coba. Ya. Oke, ini di Faste tinggal shift enter ya, jalaninnya shift enter. Nah, seperti ini. Nah, ini datanya, df ini data frame, Python data, read, dia membaca CSV, read CSV ya, karena format kan CSV ya, jadi bank full CSV, jadi kita baca CSV. Ini untuk pemisahnya, sparetnya itu pakai titik koma biasanya untuk CSV. Kemudian kita baca headernya ini age, jadi ada kolom age, kolom job, marital, education, default, balance, housing, loan, sampai ke kolom Y. Kemudian kita menghitung di kolom Y ini ada berapa nih? Print data frame untuk kolom Y, count-nya ada berapa? Nah, untuk kolom Y-nya ini kita hitung. Yang bernilai 0 itu ada 39.922.
Kemudian yang bernilai yes 5289. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini kan ada kolom Y ya, ini kolom Y. Ini isinya no, nanti di bawahnya ada no, ada yes juga ya. Jadi ini kita hanya baca headernya aja, headernya mungkin cuma 5 gitu ya. Kemudian kita print untuk prosentasenya. Prosentasenya itu tinggal kita normalisasi menjadi kali 100. Jadi untuk yang memilih no itu 88%, yang yes itu 11%. Nggak jadi ya. Oh, ada ya. Ya. Ada yang udah berhasil seperti saya nggak? Yang script kedua juga error, Pak. Errornya apa? Sebentar saya share screen, Pak ya. Mm-mm. Paling ini aja dulu ya, saya coba selesaikan dulu ya. Nanti kan saya kirim semua nih skripnya ya. Oke, Pak. Oke. Kemudian setelah kita load datanya, kita lanjut ke encoding data. Kan di salah satu tugasnya kita harus mengencode data ya. Jadi supaya datanya itu bisa dihitung atau bisa dianalisa gitu ya. Jadi karena tadi nilai yang kolom Y itu kan bukan nilai angka ya, cuma yes dan no. Nah, di sini kita encode. Untuk yang nilainya yes itu bernilai 1, kemudian yang no bernilai 0. Jadi kita encode, kita transformasi gitu ya. Nah, ini pakai apa sintaknya data frame encode menggunakan data dummies gitu, istilah data dummies gitu ya. Kemudian ini kita shift enter. Nah, ini udah jalan ya. Kemudian langkah keempatnya tadi sesuai yang ditugas, itu kita harus men-split datanya. Oke. Tarik yang mana sini. Nah, ini kita split datanya menjadi untuk training itu 20%, sisanya 80% itu untuk data ya. Ini kita copy, saya kirim lagi ke sini. Ini untuk split datanya. Ini kita hapus saja komennya. Nah, di sini ada istilah random state ya. Jadi kenapa kita kasih angka 42? Sebenarnya random state ini kalau tidak dituliskan nanti hasilnya akan berubah-ubah. Jadi kita buat satu angka, istilahnya random state. Random state-nya kita buat angka khusus gitu ya. Nah, ini bebas, angka berapa saja, boleh 1, 2, bebas, terserah. Yang penting supaya nanti ketika diproses berkali-kali, datanya itu akan tetap, artinya dia fungsinya tetap menggunakan random data yang sama gitu ya. Nah, kenapa kita pilih 42? Karena 42 ini data yang atau angka yang sangat familiar untuk di komunitas data science ya. Ini ada historinya, mungkin nanti teman-teman bisa searching atau googling terkait ada buku terkait data science yang menggunakan angka 42 gitu ya. Nanti bisa cek. Ini bebas sebenarnya mau angka tanggal lahir teman-teman boleh. Yang penting ini tetap yang diubah-ubah supaya nanti hasilnya nggak berubah. Walaupun kalau misalnya diganti-ganti dia akan berubah, tapi hasilnya akan beda sedikit ya. Tapi tetap harus dibuat satu. Kemudian setelah kita split, datanya kita training nih. Kita training dengan model tadi decision tree ya, pohon keputusan ya. Ini kita copy, ini saya kirim ke sini. Jadi silakan dicoba ya. Ini shift enter. Nah, ini kita training nih.
kedalamannya hanya sampai 5 aja nih. Nanti pohonnya akan bercabang sampai 5 cabang, random stepnya tempat 2. Ini bisa diklik ya parameternya. Seperti ini nanti tampilannya. Kemudian lanjut ke evaluasi. Nah, kita pilih tampilan evaluasinya. Buat reportnya. Ini kita copy. Nah, ini setelah kita evaluasi, ternyata akurasinya ini sebesar 89,74% untuk yang memilih ini ya, yang memilih tidak gitu ya. Coba kita lihat tampilannya, tunggu sebentar. Nah, kita lihat coba ini heat map-nya ya, atau grafiknya nanti kita lihat seperti apa. Nah, ini grafiknya seperti ini. Jadi tadi kan 77.000 yang kemungkinan tidak jadi untuk berlangganan di bank tersebut ya. Kemudian 362 yang akan lanjut ke mendaftar di bank tersebut gitu ya. Kemudian untuk visualisasi tampilan pohon keputusannya nanti akan seperti ini berdasarkan data itu ya. Kita copy. Nah, ini nanti pohon keputusan seperti ini. Ya, dia akan ada 5 cabang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini induknya akan kedalamannya 5. Tadi karena kita sudah tentukan ada 5. Nah, ini nanti disimpan. Di sini file. Kemudian nanti di save and export notebook gitu ya. Ya, kalau coba sih. Nggak bisa disimpan. Ya, nanti ini disimpan, keluarnya nanti filenya IPNYB itu tadi ya. Nah, nanti teman-teman tugasnya, ini kan decision tree ya. Tadi kan ada tugasnya atau menambahkan, sebentar tadi. Menambahkan logistic regression ya. Jadi nggak apa-apa, decision tree harusnya sudah bisa. Kalau teman-teman bisa menambahkan model machine learning logistic regression, itu akan jadi nilai tambah ya. Nah, itu nanti coba teman-teman coba buat. Yang penting minimal teman-teman harus bisa seperti ini. Ini kan sudah saya kasih contoh. Nanti di save, dikasih penjelasan dari masing-masing ini ya, nilai ini. Kemudian dikirim ke diskusi diskusi 1. Itu ya. Nah, nanti yang ada di chat ini teman-teman teman-teman simpan skripnya. Kemudian ini kan saya rekam ya. Nanti teman-teman bisa baca lagi ya, atau bisa melihat lagi dari rekaman itu ya. Gitu. Mungkin itu untuk yang tugas 1. Semoga teman-teman nggak ada kendala ya. Tadi error-error mungkin teman-teman bisa googling ya. Harusnya sih nggak masalah ya. Karena setiap problem pasti ada solusinya gitu ya. Recordnya nanti saya coba sharing ya. Simpannya di mana ya. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan web kali ini. Semoga teman-teman semua, ya nanti di grup WA aja ya, saya kirim ya. Ya, di grup WA, oke. Di grup WA ya Mbak Nabila sama Mas Adit ya. Nah, nanti minta tolong teman-teman yang punya teman juga
mata kuliah analitik big data bisa di-share aja nggak apa-apa untuk tugas 1 ini supaya teman-teman yang lain tuh bisa ini ya paham gitu ya terkait hal ini gitu. Ya, grup WA. Nanti teman-teman yang lainnya yang belum masuk grup WA masukkan ke grup WA ya. Kalau link grup WA ada di pendahuluan, saya sudah kasih linknya di pendahuluan itu ada link ke chat grup WA di sesi pendahuluan di sapaan ini ya tutor. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan ya? Mungkin 8.20 kita tutup dulu ya. Untuk teman-teman yang tadi masih ada kendala, saya yakin teman-teman nanti bisa cari solusinya ya. Yang tadi error Mas Aditya, Mbak Rati, itu nanti bisa dicoba sampai tanggal 11 kok. Absen ada, nanti saya catat absen ini. Minta tolong ini NIM-NIM-nya dimasukkan ya. Namanya pakai NIM ya, kalau bisa. Mbak Nabila maksudnya gimana ya? Belum on di e-learning, Pak. Maksudnya gimana ya? Iya, silakan Mas Andrian, nanti kita konsul di grup WA. Ini yang NIM-nya sudah terlihat di apa? Atau di sini aja di absennya di chat aja ya. Silakan di absen. Oh iya nih, kenapa ya kalau yang belum buka e-learning ya? Ah ya, absen di sini aja. Andi Narawangsa, NIM-nya berapa ya? Ah ya gitu. Nanti saya catat. Oke. Jasmina Salma. Ada yang dari Indonesia Timur nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Paling jauh dari ini nih, Indonesia Tengah nih Mbak Ratih tadi dari Denpasar. Ada yang belum absen nggak saya panggil ya? Coba Aditya Narawangsa, Zainab, kemudian Ar-Rahim, Ratih Kamila Hoirini, kemudian M. Wahyu, kemudian Putri Alia Azmina, Jasmina Salma, Adrian, Nabila Sukma. Yang belum siapa nih? Fajri. Oh, Fajri belum di mana? Fajri, saya copy dulu. Oh, ada yang di Timika. Mbak Putri di Timika ya? Wah, orang jauh ya. Semoga aman. Aman ya di sana ya, di Timika tuh aman ya, Mbak Putri. Aman, oke.
Oke, saya absen ya. Kalau yang belum, saya nanti info aja ya. Saya panggil satu-satu: Aditya Narawangsa, Zainab, Arahim, Ratih, M. Wahyu, Putri Alia Azmina, Jasmina Salma, Adrian Nata Wirawan, Nabila Sukma, sama Fajri. Sudah semua berarti ya? Ya, silakan yang mau lab, silakan. Oke, sudah semua. Kita tutup ya pertemuan web malam ini. Ya, silakan saya tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, wabarakatuh. Pak. Terima kasih banyak, Ya, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke.